فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kisah hari ini adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan malam beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Lailatul Isra. Jadi berada di Musnad Imam Ahmad dan selainnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika malam Lailatul Isra yang beliau diperjalankan, kata beliau, atat alayya raihatun tayyibah. Datang kepadaku bau yang sangat harum, sangat baik sekali bau ini. Fakultu ya Jibril, ma hadhihi raihatut tayyibah. Maka saya berkata, wahai Jibril, apakah bau yang sangat harum ini? Maka Jibril berkata, hadhihi raihatu masyitati ibnati Fir'aun wa uladiha. Kata beliau, ini adalah bau perempuan yang menyisir putri Fir'aun dan bau anak-anak perempuan itu. Jadi luar biasa ya, ini tukang sisir putrinya Fir'aun, perempuan ini. Beliau dan anak-anaknya tercium baunya di sorga. Di malam ketika Rasulullah SAW diperjalankan. Maka Nabi pun akhirnya bertanya, wa masya'nuha, ada apa dengan perempuan itu? Kata Jibril, ketika perempuan ini sedang menyisir putri Fir'aun, pada suatu hari dia menyisir putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya itu jatuh dari tangannya. Maka dia mengambilnya, dia berkata Bismillah, dengan nama Allah. Jadi begitu menyebut nama Allah, maka nama Allah itu dimaklumi maknanya, artinya yang diibadahi. Al-ma'luh, al-ma'bud, mahabbatan, wa ta'ziman, wa ijlalan. Yang diibadahi dengan penuh pengagungan, kecintaan, dan pembesaran. Maka dia, anak Fir'aun bertanya, dengan nama Allah. Kata anak Fir'aun, maksudnya ayahku, maksudnya. Karena Fir'aun ini menganggap dirinya sebagai Tuhan. Makanya anak perempuannya langsung berkata, maksudnya ayahku, Allah itu ayahku. Maka kata tukang sisir Fir'aun, tukang sisirnya, kata tukang sisir putri Fir'aun ini, la, bukan ayahmu. Walakin Rabbi wa Rabbu abika, Allah. Namun Allah itu adalah Rabbku dan Rabb ayahmu. Iya. Akhirnya putri Fir'aun ini berkata kepadanya, kalau begitu saya beritahu bapakku ya, bahwa engkau punya Tuhan selain dia. Kata tukang sisir putri Fir'aun, iya, nggak ada masalah, beritahukan. Akhirnya si putri Fir'aun ini lapor kepada bapaknya.
si tukang sisir putri Firaun ini dipanggil oleh Firaun. Lalu dia berkata kepadanya, ya fulana, wahai fulana, iya, wa inna laka rabban ghairi, kamu punya Tuhan selain saya, kamu punya Rabb yang kamu ibadahi selain daripada saya. Maka beliau menjawab, na'am wa rabb, na'am, rabbi wa rabbuka Allah. Dia berkata, ya Rabbku dan Rabb kamu juga, yaitu Allah. Yang sudah mendengar itu, si Firaun yang dolim dan sewenang-wenang ini langsung ingin menghukumnya. Dia perintah supaya didatangkan timah sebesar kerbau, lalu dipanaskan timah itu sampai mendidih. Kemudian Firaun perintahkan supaya tukang sisir putri Firaun ini dan anak-anaknya semuanya dilemparkan ke dalam timah tersebut. Maka beliau akhirnya berkata kepada Firaun, saya punya satu keperluan. Sebelum saya dan anak-anakku dilemparkan ke timah mendidih ini, saya punya satu permintaan. Maka kata Firaun, apa permintaan? Kata beliau, saya ingin supaya tulang belulang saya dan tulang belulang anak-anakku dikumpulkan dalam satu baju. Kemudian engkau menanam kami. Engkau menanam kami. Kata Firaun, ya itu akan kami berikan untukmu, karena engkau juga adalah punya hak di sisi kami. Akhirnya mulailah Firaun dengan kekejamannya. Dia perintahkan anak-anak perempuan ini supaya dilemparkan ke dalam timah mendidih, dilemparkan satu persatu. Sampai akhirnya berakhir ke bayi yang sedang dia susui. Maka pada saat sisa bayi yang ada di tangannya bersama dirinya, kayaknya perempuan ini agak terlambat. Kayak ada bentuk mengulur. Maka tiba-tiba anak bayinya berbicara. Dia berkata, ya ummah, iktahim. Wahai ibuku, lompatlah engkau ke dalam timah ini. Fainna adabad dunya ahwanu min adabil akhirah. Karena siksaan di dunia ini lebih ringan daripada siksaan di akhirat. Maka beliau pun akhirnya kuat kembali, lalu ia lompat dengan bayinya tersebut. Mungkin yang disebut oleh Ibnu Abbas sebagai kelengkapan di kisah Juraij, ada 4 anak bayi yang berbicara ketika dia masih kecil, masih bayi. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam, yang kedua di kisah Juraij, yang ketiga kisah anak yang menyaksikan saksi Yusuf itu, si anak yang mempersaksikan orang yang lewat. Kemudian ini anaknya Masyitah, tukang sisir putri Firaun. Masyitah itu artinya tukang sisir, ya, putri Firaun. Iya. Di dalam kisah ini potret dari keimanan. Bagaimana gambaran ujian dan cobaan di masa dahulu terhadap umat-umat yang telah lalu di jalan keimanan mereka. Bersamaan dengan itu, mereka tegar di atas keimanan, kokoh di atas ketaatan. Iman itu, dari pelajaran yang kita petik, pentingnya memperbaiki dari keimanan, sebab iman, kapan dia sudah bercokol di dalam hati, maka anggota tubuh itu akan tunduk kepadanya. Dan dia bisa menahan apapun dari
gangguan maupun siksaan terkait dengan ketaatan kepada Allah dan apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian yang kedua, bahwa kekuatan yang sebenarnya itu adalah keteguhan iman. Bukan ukuran dengan badan, dengan harta, tapi ukurannya dengan keimanan. Terdapat di dalam kisah ini juga keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kekuasaannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji orang-orang yang beriman di atas agamanya. Iya. Nah, ini berlaku di tengah kaum mukminin. Dan terdapat bahwa mengingat akan akhirat itu meringankan banyak hal dari kesulitan-kesulitan dunia. Karena akhirat itu akan membawa seseorang pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sekali-sekali seorang itu merasa berat dari hari-hari di bulan Ramadan ini. Karena Allah telah menjadikannya dan menyebutnya sebagai ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung, terbilang, disederhanakan, dianggap enteng penyebutannya. Nah, Ramadan subhanallah 30 hari tidak terasa berlalu 30 hari. Ketaatan-ketaatan yang tersisa ini harusnya kita sambut dengan hati yang lapang, mengingat orang-orang terdahulu, kisah-kisah yang seperti ini akan membuat kita lebih bergerak lagi dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah kita umat Islam ini diberi anugerah oleh Allah banyak kebaikan, diberi kemudahan, diberi keringanan. Di samping pahala-pahala besar di dalam ibadah dan ketaatan yang diberi untuk umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.